Bab 028. Elena Anastasia. Bima Dirgantara. 266. 139. Setelah Elio berhasil terbangun dari tidur panjangnya, hari-hari Elena hanya disibukkan dengan berbagai hal mengenai persiapan untuk menyambut kelahiran bayinya dan Bima. La juga seringkali membantu Elio menjalankan terapi agar fungsi otot-otot saudara kembarnya itu bisa berfungsi normal kembali. Meski merasa bersalah karena tidak bisa menemani Elio selama 24 jam di rumah sakit, namun setidaknya Elena bisa lega karena ada Sanum dan Putri yang bergantian menjaga dan menemani Elio di rumah sakit. Kedua gadis itu memang terlihat sangat antusias jika berurusan dengan hal apapun mengenai Elio. Walaupun, pada awalnya Elena sempat merasa takut jika Putri akan jatuh cinta pada Elio dan bisa saja terluka karena keberadaan Sanum, namun nyatanya dugaan El salah. Putri terlihat tetap ceria dan seolah tak peduli pada hubungan Sanum dan Elio. Hari ini, Bima mengajak Elena berjalan-jalan sore di taman yang tak jauh dari kediaman mereka. Sebentar lagi, Elena akan melahirkan mengingat usia kandungan perempuan berambut panjang itu sudah menginjak usia ke-8 bulan. Tentu, sekarang adalah momen paling mendebarkan untuk Bima dan Elena. Begitu pula untuk seluruh keluarga besar Dirgantara yang memang sudah sejak lama menantikan kehadiran penerus baru keluarga mereka. "Bay, kira-kira sakit nggak?" "Iya," tanya Elena yang saat ini sedang menggamit lengan Bima dengan sangat mesra. Keduanya tengah berjalan santai menyusuri jalan setapak taman yang indah. "Apanya?" ujar Bima balik bertanya. "Melahirkan," balas Elena jengah. Pria itu tetap saja tidak mengerti meski Elena sudah berulang kali melayangkan pertanyaan yang sama beberapa bulan terakhir ini. "Jangan tanya aku, sayang." "Mana aku tahu." "Ya, dijawab asal aja, Bay." Pasti sakit sih." Mata Elena memicing mendengar ucapan Bina. Wajahnya yang ceria berubah masam seketika. La meninju lengan Bima dengan teramat kesal. "Kok malah ngomong gitu?" "Ngomong apa, sayang?" tanya Bima dengan wajah tanpa dosa. Seingatnya, ia tidak berbuat salah apa-apa. "Kamu nakutin aku, Bay." "Tega banget sih." Bima memutar bola matanya malas. Elena yang bertanya kenapa justru Bima yang kini disalahkan. "Aku kan cuma jawab sesuai yang aku tahu. Kalau nanti aku sama anak kita kenapa-kenapa, gimana?" Langkah gadis itu terhenti dengan bibir yang mulai mengerucut sempurna. Bima hanya menghela napas panjang lalu merapikan anak rambut Elena yang diterpa angin sore yang berhembus. "Kamu dan anak-anak kita akan baik-baik aja, sayang. Percaya sama aku." Bima meraih tangan Elena. 267. Menggenggamnya dengan penuh cinta dan menciumnya. "Kamu gak akan kemana-mana kan?" "Memangnya aku bakal kemana, sayang? Aku hanya akan berada di tempat di mana kamu berada." Bima tersenyum teduh, menyiratkan keyakinan pada manik hitam yang sedang menatapnya penuh pengharapan. "Makin hari, suami aku makin pinter banget ngomongnya. Sayang deh." Elena mengacak rambut Bima dengan sangat gemas lalu mencubit hidung mancung pria itu. Bima hanya diam dan menerima perlakuan manja sang istri dengan senang hati. Apapun yang Elena inginkan, apapun yang Elena impikan, sebisa mungkin Bima akan memberikan dan mewujudkan meski sesulit apapun itu. Cukup dengan melihat tawa sederhana seperti yang saat ini tengah ia lihat, Bima sudah merasa bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa lagi di dunia. Nikmat yang ia dapat sudah lebih dari cukup.
Asalkan Tuhan tidak merenggut senyum itu dari Elenanya, maka Bima sudah sangat merasa bersyukur. Dari kejauhan, Sam dan Pandu hanya bisa ikut tersenyum memandangi kedua majikannya yang terlihat sangat begitu bahagia. Apalagi, Sam. Dia mungkin orang pertama yang paling bersyukur ketika Bima pada akhirnya bisa menemukan kebahagiaan dengan orang yang sangat dia cintai dan mencintai dirinya. Sam adalah orang yang selama ini mengikuti perjalanan suka duka Bima. Dia adalah sosok yang menjadi saksi hidup atas betapa susahnya bagi Bima untuk bangkit setelah sekian banyak waktu yang ia buang hanya demi sebongkah batu kerikil yang tak berharga seperti Jennifer. Namun kini, lihatlah. Pria yang dulu bahkan lupa caranya tersenyum itu mulai kembali menjadi manusia biasa. Sudah mulai bisa bertingkah layaknya anak manusia yang dilanda cinta dan berhenti berpura-pura menjadi dewa yang sempurna. Ya, Bima hanya seorang manusia biasa. Dan, Sarem sangat berterima kasih pada gadis mungil yang saat ini sedang dipeluk oleh tuan mudanya karena berhasil membawa pria itu kembali pada kodratnya. Menjadi manusia yang terkadang bisa melakukan salah dan menerima teguran dari orang lain. Bukan lagi, pria arogan yang dulu bahkan mengajak tersenyum orang saja ia enggan. Ketua. Anda tidak apa-apa? Tanya Pandu dengan raut wajah khawatir sambil melambaikan tangannya berulang kali di depan wajah Sam. Menyadari bahwa dirinya sejak tadi melamun, Sam hanya berdecak kesal dan menyingkirkan tangan Pandu yang menghalangi pandangannya. Singkirkan tanganmu. Desis Sam galak. Maaf, Ketua. Saya pikir Anda barusan kesurupan. Balas Pandu dengan tawa terpaksa. Cek, kamu pikir saya semudah itu dirasuki hantu? Kini Sam melotot kesal pada pria berlesung pipi di sebelahnya. Habisnya, siapa suruh Anda melamun sambil senyum-senyum sendiri? Sam berdehem sebentar. Berusaha mengusir rasa malu yang tiba-tiba saja menyergap. Rupanya, Pandu memperhatikan tingkahnya sejak tadi. Ya, terserah sayalah. Suka-suka saya. Masalah untuk kamu. 268. Tidak, Ketua. Maaf. Pandu segera kabur dan memilih masuk ke dalam mobil. Jika Sam sudah melotot marah seperti itu, maka tinggal menunggu sepersekian detik lagi setelahnya untuk tinju pria berkepala plontos itu mendarat pada rahang Pandu. Maka, berhubung Pandu sudah hafal polanya, lebih baik segera menyelamatkan diri, bukan? Elena dan Bima kemudian berjalan menghampiri mereka. Dan mau tidak mau, Pandu kembali keluar dan segera berlari mengambil posisi aman di belakang Elena. Pandu tahu, bahwa di antara mereka berempat, Elena adalah pemegang posisi tertinggi dalam formasi ini. Tentu, Pandu akan aman selama dia berada di bawah lindungan gadis manis itu. Termasuk aman dari jangkauan raja kejam di sampingnya. Kenapa kamu berdiri di situ? Tanya Bima dengan heran. Untuk memastikan bahwa tidak akan ada bahaya yang mengancam nona muda dari belakang, tuan muda. Dalihnya dengan alasan yang cukup masuk akal. Bima mengangguk-anggukkan kepalanya. Menerima bualan Pandu begitu saja yang sebenarnya hanya ingin kabur dari amukan Sam saja. Tumben kamu, cerdas. Ucap Bima yang entah bermaksud memuji Pandu atau justru menghina pria itu. Bima kemudian membuka pintu mobil, mempersilahkan istrinya untuk masuk lalu ikut menyusul. Ayo, Sam. Ajak Bima pada Sam yang masih berada di luar. Baik, tuan muda.
Sam segera bergegas masuk ke dalam bangku pengemudi. Pandu pun ikut masuk ke dalam mobil, dan duduk di bangku penumpang depan bersebelahan dengan Sam. Namun, belum selesai ia memasang seatbelt miliknya, suara Bima sudah sukses membuat ia menelan air liurnya pahit. Pandu, kamu tidak usah ikut. Sana. Turun dan lari saja sampai ke rumah. Perintah Bima dengan ekspresi dingin nan datarnya. Hah? Melata Pandu berkedip-kedip dengan otak yang lambat memproses kata-kata majikannya. Saya bilang, kamu turun dan lari sampai ke rumah. Tapi, Tuan Muda, kamu mau membangkang perintah saya. Alis Bima terangkat dengan mata yang membulat sempurna. Tentu saja tidak. Saya akan turun dan lari sampai ke rumah. Bagus. Bai. Kamu kenapa sih? Kok Kak Pandu disuruh lari? Protes Elena yang merasa kasihan. Biarin aja, sayang. Biar dia olahraga dikit. Tapi. Hush. Udah. Biarin aja. Jawab Bima penuh kemenangan. 269. Mobil pun melaju dengan santai disusul Pandu yang berlari di belakang mereka. Dalam hati, Bima merasa sangat senang karena sekali lagi berhasil mengerjai Pandu. Sejak insiden Bima menyuapi Pandu di rumah sakit, pria bermata elang itu memang menaruh dendam kesumat teramat dalam pada pengawal pribadi istrinya itu. Entah kenapa, setiap kali melihat Pandu setelah kejadian itu, Bima selalu merasa emosi dan darah tingginya naik. Nikmati lari soremu yang menyenangkan itu, Pandu. Hahaha. Aku adalah Bima Dirgantara. Sang raja yang tak bisa kau bantah. Bai. Jangan ngolokin Kak Pandu gitu. Gak kasihan apa. Elena di sebelahnya menyikut perut Bima yang cengar-cengir sendiri. Siapa yang ngolok? Elak Bima sambil mengusap perutnya. Terus ngapain cengar-cengir gitu kalau nggak ngolok? Pengen aja. Nggak boleh. Nggak. Lihat kan. Elena memang memiliki kekuatan baca pikiran yang dahsyat selama hamil. Amazing. Bersambung. 270. 140. Tiba di rumah, Elena berjalan lebih dulu meninggalkan Bima dengan wajah ditekuk. Sungguh. Elena benar-benar membenci sikap Bima yang selalu bertindak semena-mena pada Pandu. Entah salah apa yang pernah dibuat Pandu pada Bima sehingga pria itu selalu saja menjadi sasaran bully sang suami. Marah lagi. Teriak Bima yang berusaha mengejar Elena yang sedang menaiki tangga. Abisnya, kamu nyebelin, sih. Masa, Kak Pandu dibiarin lari sampai rumah? Dengus Elena marah. Aku cuma mau biar dia olahraga dikit sayang. Kamu nggak lihat, makin hari badannya makin kayak kebo. Bima berhasil menyusul Elena tepat ketika perempuan yang tengah hamil besar itu merembuka pintu kamar. Elena tahu bahwa itu hanya akal-akalan Bima. Apa tadi katanya? Badan Pandu kayak kebo. Perasaan, badan Pandu tetap segitu-segitu saja sedari dulu menurutnya. Elena hanya menghela napas lalu menatap Bima pasrah. Terserah kamu aja, deh. Aku malas berurusan sama manusia kutub jahat macam kamu. Perempuan berwajah manis itu masuk ke dalam kamar dan membanting pintu kasar. Dibiarkannya sang suami di depan tanpa diajak masuk. Sayang. Kok aku ditinggal? Tanya Bima protes. Dirinya berhasil membuka pintu kamar meski awalnya Elena enggan membukakan. Siapa suruh nyebelin? Bibir Elena mengerucut dengan tangan yang dilipatnya di depan dada.
Pose andalan ketika dia sedang marah. Aku cuma mendidik Pandu biar dia bisa lebih ekstra jagain kamu, sayang. Aku cuma nggak mau kalau stamina dia jadi menurun. Dali Bima membela diri. Lia, iya. Tapi jangan keseringan gitu. Kasihan anak orang. Lia deh, iya. Jawab Bima singkat. Waktu makan malam tiba, Elena sudah berada di dapur dan menyiapkan makanan lalu membawanya ke meja makan. Menata dengan rapi segala hidangan yang sudah ia buat bersama Bibi Laila dan juga Sekar. Nyonya Puspa yang melihat itu hanya tersenyum sambil menggeleng kecil. Memang Elena tidak pernah mau diam dan selalu melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan. Kamu nggak capek kalau harus selalu masak di dapur, El? Tanya Nyonya Puspa yang menghampiri Elena. Mama. Nggak kok. Justru Elena ngerasa badan El sakit kalau nggak ngapa-ngapain. Jawab gadis itu dengan tangan yang menata piring di meja makan. Tapi, kalau ketahuan papa bisa gawat, loh. Nyonya Puspa mengingatkan dengan wajah yang dibuat sok serius. Makanya, Mama jangan dilarang bilang. Balas Elena dengan suara setengah berbisik sambil menempelkan jari telunjuknya pada bibir mungil miliknya. Ngomongin apa sih, sampai bisik-bisik gitu? Tuan Satya yang baru pulang berhasil membuat dua wanita beda generasi itu terkesiap. Pria parubaya itu selalu saja muncul secara ajaib setiap kali Nyonya Puspa dan Elena. 271. Membicarakan tentangnya. Bukan apa-apa, Pak. Jar Nyonya Puspa mengelak. El, kamu masak lagi? Tanya Tuan Satya dengan kedua tangan yang ia letakkan di sisi pinggangnya. Matanya memicing menatap curiga pada Elena. Enggak kok, Pak. Jawab Elena kelabakan sambil membuang parendangannya ke arah lain. Jangan bohong. Papa kan udah bilang. Jangan kerja yang berat-berat. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Sahut Tuan Satya mengomel. Abisnya, Elena bosen, Pak. Jadi, daripada nggak ngapa-ngapain, mending bantu-bantu masak di dapur. Ujar Elena sambil menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Tuan Satya menatap tajam pada Elena. Detik berikutnya, ia menghembuskan napas panjang sambil melepas kacamata yang seharian ini sudah membingkai wajahnya. Ya sudah, Papa nggak akan marahin kamu. Tapi, kamu harus ingat, kalau udah merasa capek, langsung ke kamar dan tidur. Lia, Pak. Angguk Elena Taksim. Setidaknya, omelan Tuan Satya tidak lagi berlanjut. Ya, udah. Papa mau mandi dulu, ya. Tukas Tuan Satya kemudian. Tak lama kemudian, Nyonya Puspa ikut menyusul suaminya ke atas untuk menyiapkan pakaian ganti sehabis mandi. Elena hanya tersenyum, menyaksikan bagaimana bahagianya kedua mertuanya itu meski usia mereka yang tak lagi muda. Elena berharap, kemesraan dirinya dan Bima akan sama seperti Tuan Satya dan Nyonya Puspa. Tetap selalu bertahan tidak lekang tergerus zaman. Ma, rahasianya apa sih, pernikahan Mama sama Papa kok masih bisa semesra ini meski udah lama? Tanya Elena usai makan malam selesai. Dirinya dan Nyonya Puspa sedang berada di ruang keluarga dan menonton acara televisi bersama. Rahasianya? Nggak ada sih. Jawab Nyonya Puspa enteng. Masa? Nggak ada. Mama jangan pelit ngajarin El dong. Rengek Elena manja. Karena emang nggak ada, sayang. Mama dan Papa cuma saling berkomitmen untuk saling terbuka, menjaga komunikasi,
dan selalu berusaha menanamkan kepercayaan satu sama lain saat berjauhan. Nyonya Puspa tersenyum sambil mengelus pipi Elena lembut. Mama sama papa pernah berantem hebat nggak? Tanya Elena lagi. Sedikit penasaran karena selama ini, ia tidak pernah melihat kedua mertuanya itu bahkan berdebat sekecil apapun. Sering. Jawab Nyonya Puspa singkat tanpa pikir panjang. Oh ya. Karena apa? Elena yang bersandar pada bahu Nyonya Puspa pun segera menegakkan punggungnya dan menatap penuh antusias pada mertua perempuannya itu. 272. Banyak, Kadang karena kita beda pandangan, beda pendapat, atau karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu untuk diributkan. Oh ya. Tapi kok El gak pernah lihat papa mama berantem selama ini? El tuh karena sekarang mama sama papa sudah sama-sama saling mengerti mau satu sama lain. Mama udah ngerti apa yang papa kamu suka sama yang enggak dan begitu pula sebaliknya. Elena mengangguk-angguk mendengar penjelasan yang Nyonya Puspa berikan. Gadis manis itu tersenyum senang dan kembali bersandar pada bahu mertuanya. Sam, bagaimana dengan Mer Reinhardt? Apa dia masih tetap bersikuku untuk membatalkan kontrak kerja sama dengan kita? Tanya Bima pada Sam, orang kepercayaannya. Lihat tuan muda. Beliau tetap kekeh pada pendiriannya. Bima mengelus bulu halus di bawah rahangnya yang mulai tumbuh seraya berpikir keras. Dia tidak bisa membiarkan Mer Reinhardt memutus kerja Sarna begitu saja mengingat perusahaan Mer Reinhardt adalah salah satu penyokong paling berpengaruh bagi Dirgantara Group. Kamu punya solusi untuk masalah ini, Sam? Tanya Bima lagi yang meminta pendapat Sam tentang masalah ini. Menurut saya, Anda harus bertemu langsung dengan Mer Reinhardt tuan muda. Saya rasa, jika Anda yang meyakinkan dia, pasti Mer Reinhardt bisa mempertimbangkan kembali keputusannya. Apa akan berhasil? Saya tidak yakin, tuan muda. Tapi, semoga saja bisa. Bima terdiam sejenak seraya berpikir keras. Jika harus menemui Mer Reinhardt secara langsung, itu berarti dia harus ke Singapura dan meninggalkan Elena yang dalam keadaan hamil besar sendirian. Jujur, Bima merasa sedikit khawatir untuk itu. Dirinya sudah sedikit trauma, mengingat jika dia sedang pergi, pasti sesuatu yang buruk selalu menimpa Elena di belakangnya. Jika mengingat kejadian yang sudah-sudah, Bima rasanya tidak ingin beranjak sedikit pun dari samping Elena lagi. Sudah berapa kali ia hampir kehilangan istrinya itu. Bima tidak ingin lagi kejadian yang Sarna kembali terulang. Namun, ia juga tak bisa mengabaikan masalah perusahaannya. Bima juga memiliki tanggung jawab besar pada Dirgantara Group. Jika Mer Reinhardt memutus kerja sama mereka, maka beberapa pegawai dari Dirgantara Group pasti akan terancam kehilangan pekerjaan karena kondisi perusahaan yang pasti akan goyah. Nasib ratusan bahkan ribuan orang yang bernaung dan mencari makan pada perusahaan raksasa itu tergantung pada keputusan Bima. Bersambung. 273. 141. Sambil memijit kepalanya yang pusing karena harus memikirkan dilema antara pergi atau tidak, Bima yang baru saja kembali dari paviliun belakang tempat di mana dia dan Sam tadi bertemu, merebahkan tubuhnya di samping Elena. Mendengar dengkuran halus dari sang istri yang sudah terlelap, Bima beralih mengecup pipi Elena berulang kali hingga gadis manis itu bergerak gelisah dalam tidurnya. Mata dengan manik hitam itu mengerjap dan perlahan tersenyum saat melihat sosok Bima yang juga tersenyum tepat di depan wajahnya. Elena meraih tangan Bima yang mengelus rambut panjangnya dan membawa tangan itu ke dalam dekapannya. Udah pulang, Bay?
Tanyanya dengan suara parau khas bangun tidur. Jawab Bima singkat dengan nada yang begitu lembut. Kamu kenapa? Kok mukanya kayak lagi banyak pikiran gitu? Tanya Elena yang sebisa mungkin melawan rasa kantuk yang masih menguasai. Gak apa-apa, sayang. Tidur lagi. Gih. Perintah Bima dengan nada suara yang sama. La tahu bahwa Elena pasti masih sangat mengantuk. Kamu bohong. Coba cerita, ada apa? Elena mengerjap beberapa kali, masih berusaha mengusir rasa ngantuk yang begitu menyiksa. Besok aja, sayang. Kamu tidur aja dulu. Tapi besok beneran cerita, iya. Sahut Elena mengalah. Bima hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Dibawanya tubuh mungil Elena ke dalam pelukan hangatnya sambil mengelus puncak kepala gadis itu hingga terlelap kembali. Biarlah. Masalah ini akan ia simpan setidaknya hingga matahari pagi menyingsing. Jika tidak ingin bimbang, alangkah baiknya jika Bima meminta pendapat Elena. Pasti istrinya itu bisa memberi solusi yang bijak dan menenangkan untuk Bima. Esok paginya, Elena sudah menyiapkan jas kerja untuk Bima yang masih berada di dalam kamar mandi. Elena tersenyum tipis saat mengeluarkan setelan jas berwarna biru pilihannya dan meletakkannya di atas kasur. La kemudian berpindah ke laci tempat di mana dasi kerja Bima berada. Memilah-milah hingga menemukan dasi dengan warna senada yang membuat senyumnya semakin mengembang. Elena memang paling antusias jika menyangkut menyiapkan pakaian untuk suaminya. Bagi Elena, memilihkan pakaian dan mendandani seorang Bima Dirgantara adalah kegiatan paling menyenangkan untuk meningkatkan mood baik di pagi hari. Melihat bagaimana ekspresi tidak senang pria itu saat Elena memilihkan pakaian yang sama sekali bukan gaya Bima selalu sukses membuat Elena tertawa lepas. Menjahili Bima memang hobi terbaru Elena akhir-akhir ini. Tak lama berselang, Bima keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang dia lilitkan di pinggang. Elena yang meski sudah berkali-kali melihat itu tetap saja selalu dibuat bersemu merah karenanya. Jantung El selalu 274. Dengan tidak tahu dirinya berdetak lebih kencang ketika memperhatikan bagaimana buliran air dari ujung rambut pria itu perlahan menetes dan mengalir di kulit kecoklatan eksotis miliknya. Sebuah pemandangan yang selalu membuat otak mesum Elena bekerja tanpa gadis itu minta. Berhentilah bertingkah memalukan, dasar bodoh. Dia suami kamu. Kenapa sih masih malu-maluin gini? Sayang, ilernya dilap dulu itu. Ucap Bima serius sambil berkacak pinggang. Tanpa sadar, Elena melakukan apa yang diperintahkan Bima dan mendengus kesal pada detik berikutnya. Baru saja tersadar bahwa dirinya lagi-lagi dikerjai oleh suaminya sendiri. Apaan sih, Bay? Suka banget ngerjain aku. Sungut gadis manis itu kesal. Bima hanya mengangkat bahunya acuh sembari mengambil pakaiannya yang sudah Elena siapkan tadi. Siapa suruh ngeliatnya sampai begitu banget? Kayak anak perawan aja. Kekeh Bima. Gak usah dibahas, ih. Gak penting, ujar Elena yang terlihat salah tingkah menanggapi kalimat bercanda Bima. Oh iya, katanya kamu mau ngomong sesuatu tadi malam. Apa? Baik. Lanjut Elena yang kini sedang duduk di salah satu kursi sambil memperhatikan Bima yang sedang berkaca sambil merapikan jasnya. Bima berbalik dan melangkah mendekati Elena. Dirinya duduk bersimpuh di hadapan sang istri dan mencium perut Elena beberapa kali.
Salah satu klien perusahaan kita berniat membatalkan rencana kerja sama dengan kita. Dan, Sam mengusulkan agar aku ke Singapura secepat mungkin untuk membujuk Mer Reinhardt agar membatalkan niatnya itu. Terang Bima dengan wajah yang menampakkan rona kekhawatiran. Elena menangkup kedua rahang tegas Bima. Meminta pria itu untuk menatapnya dalam. Lalu, aku bingung, sayang. Aku nggak mau ninggalin kamu dalam keadaan hamil tua begini. Tapi, kalau aku nggak pergi, nasib banyak karyawan yang bekerja di Dirgantara Group bisa aja dipertaruhkan, Bima mengadu dengan begitu jujur. Maksud kamu, para pegawai itu bisa kehilangan pekerjaan, begitu baik? Tanya Elena dengan nada prihatin. Bima hanya mengangguk lemah dan mendekatkan kepalanya pada perut buncit Elena. Sama sekali tidak berniat menjawab pertanyaan dari perempuan Hanil itu. Kalau gitu, kamu harus pergi, Bai. Kamu harus berusaha meyakinkan orang itu agar dia nggak jadi membatalkan rencana kerjasamanya. Tapi, kamu gimana? Aku nggak mau ninggalin kamu, sayang. Karena setiap kali aku nggak ada, hal buruk pasti selalu menimpa kamu. Lirih Bima pelan. Tenang aja, Bai. Aku janji, akan terus di rumah aja. Aku cuma akan selalu sama Mama. Jadi, kamu nggak perlu cemas dan bisa berangkat kapanpun kamu mau. 275. Tapi, sayang. Aku khawatir kamu ada apa-apa pas aku nggak ada. Berapa lama kamu akan di sana? Bima menggeleng. Belum tahu. Tergantung seberapa cepat aku bisa merubah keputusan Mer Reinhardt. Elena terdiam sebentar. Berusaha mencerna perkataan Bima sebelum ia menjawab. Tenang aja. Aku pasti baik-baik aja kok. Jangan khawatir, iya. Kan Papa juga selalu ngawasin aku selama hamil. Ujar Elena yang berusaha menenangkan kekhawatiran Bima. Meski jika boleh jujur, separuh hatinya berat melepas kepergian Bima. Kamu janji akan baik-baik aja selama aku pergi. Janji. Selepas sarapan pagi, Bima langsung menghubungi Andra. Meminta agar sepupunya itu mengambil tugasnya sementara, sedang dia akan bertolak ke Singapura sekarang juga bersama Sam. Bima hanya ingin segala urusan ini selesai dan secepatnya kembali ke dalam pelukan istrinya. La tidak ingin membuang waktu terlalu banyak dan malah melewatkan waktu-waktu penting menjelang kelahiran sang anak yang sebentar lagi akan hadir. Kamu jaga diri ya, sayang. Jangan kemana-mana tanpa ditemenin Mama atau Papa. Janji. Lia. Aku janji. Kamu juga cepat pulang, ya. Elena tersenyum lalu memeluk Bima dengan erat. Meski merasa sedikit takut jika harus menjalani persalinan tanpa Bima, namun Elena berusaha tidak menunjukkan hal itu pada suaminya. Dia tidak ingin membuat Bima bertambah khawatir. Elena juga tidak ingin selalu menjadi beban bagi Bima. Ma, Bima titip Elena, ya. Cubit aja kalau dia nakal. Ujar Bima bercanda seusai mencium kedua pipi sang ibu. Nyonya Puspa hanya tertawa dan menjawil lengan Bima gemas. Kamu juga harus hati-hati, ya. Ingat, pulang secepat mungkin. Balas Nyonya Puspa mengingatkan. Bima mengangguk lalu masuk ke dalam mobil yang disupiri Pandu. Terlihat Sam juga berada di dalam mobil dan duduk di bangku depan sejajar dengan Pandu. Mobil perlahan mulai menjauhi pekarangan rumah dan menyisakan seorang perempuan yang tengah hamil besar yang masih setia melambaikan tangan. Cepat pulang. Bye.
Gumam Elena dalam hati. La kemudian melangkah kembali masuk ke dalam rumah menyusul Nyonya Puspa yang sudah lebih dulu masuk. Elena hanya bisa menghela napas panjang sambil mengelus perutnya. Semoga aja papa cepat pulang ya, sayang. Biar kalau kalian lahir nanti, papa ada di dekat kalian, gurmam Elena sambil tersenyum. Bersambung. 276. 142. Tak terasa sudah hampir 1 minggu Bima berada di Singapura. Ternyata, meyakinkan Reinhardt memang tidak semudah yang Bima bayangkan. Lelaki yang memiliki pengaruh lumayan besar dalam pergerakan perekonomian di negara Singapura itu nyatanya lebih rumit dari yang Bima duga. Tak mudah menemui orang penting itu. Jadwalnya terlalu padat sehingga bahkan seorang Bima Dirgantara pun juga harus mengantre demi bertemu dirinya. Jika bukan karena hal yang menyangkut kesejahteraan banyak orang, Bima juga tidak akan mau repot-repot diperlakukan seperti ini oleh Reinhardt. Bima dan Sam kini sedang berada di salah satu kafe yang cukup terkenal di negara itu, tepatnya di Cafe Antoinette. Memikirkan, berapa lama waktu yang sudah ia habiskan di negara ini membuat ia merasa semakin gundah. Sebentar lagi istrinya akan melahirkan dan dia masih terjebak di sini tanpa tahu kapan akan pulang. Sementara, Sam di sebelahnya tidak berniat berkomentar apa-apa. Pria berkepala pelontos itu hanya diam dan menikmati setiap kunyahan roti croissant yang ia pesan tadi. Apa kamu masih bisa makan dengan lahap di situasi begini, Sam? Tanya Bima memecah keheningan. Pria berkepala pelontos di hadapannya berhenti mengunyah dan sebisa mungkin menelan bongkahan roti croissantnya yang entah mengapa terasa sangat susah lewat ke dalam tenggorokan. Mungkin karena pertanyaan Bima yang tampaknya sedang menyindir dia. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya memang sedikit lapar karena tidak serempat sarapan tadi pagi. Jawab Sam sembari melirik roti croissant yang masih tersisa 2,5 potong. Hah? Maafkan aku croissant. Bukannya aku tidak mau menghabiskan kalian, tapi tuan mudaku baru saja menyindirku secara halus untuk berhenti memakan kalian. Makan saja, Sam. Saya bukannya melarang kamu makan, saya hanya sekedar menanyakan pendapatmu. Bima sedikit tersenyum dan memberi isyarat pada Sam untuk melanjutkan makannya. Sedang mengumpat yang tidak baik mengenai Sam. Coba saja kamu makan lagi. Memangnya, ada anak buah yang seperti kamu di dunia ini? Atasan kamu saja, nggak mau makan. Kenapa kamu justru begitu lahap memakan roti itu? Dasar anak buah tidak setia. Merasa sudah mendapat lampu hijau dari sang atasan, San mengambil lagi roti miliknya dan bergegas memasukkannya ke dalam mulut. Namun, belum sempat roti itu berada di dalam mulutnya, Bima sudah berkomentar. Lagi. 277. Jujur, Sam. Kalau saya sekarang tidak nafsu makan sama sekali. Kamu nggak makan. Katanya lapar. Lanjut Bima dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Saya sudah kenyang, Tuan Muda. Jawab Sam berbohong. Kamu bilang menyuruhku untuk makan, tapi yang kau lakukan hanya terus saja menyindirku secara halus. Kalau mau mogok makanan, ya lakukan saja sendiri. Kenapa harus membawa-bawa aku juga, Tuan Muda? Sam, kamu melamun. Tegur Bima lagi saat melihat Sam hanya diam dengan tatapan kosong pada cangkir kopi di hadapannya. Tidak, Tuan Muda. Saya hanya sedang berpikir bagaimana caranya meyakinkan Reinhardt sesegera mungkin. Saya tahu bahwa Anda pasti sedang memikirkan Nona El yang sebentar lagi akan melahirkan.
Kau benar, Sam. Saya hanya takut jika Elena melalui proses persalinan itu sendiri. Saya juga ingin ada di sana, mendampingi Elena yang sedang berjuang dan menjadi orang pertama yang anak-anakku lihat ketika mereka membuka mata nanti. Lirih Bima dengan wajah tersenyum penuh kerinduan. Seminggu tak bertemu istrinya itu, sudah cukup membuat Bima merasa sepi. Bahkan tidak tahu harus berbuat apa, agar matanya bisa terlelap di malam hari. Sudah terbiasa tidur di samping Elena membuat Bima merasa kehilangan selana berada di Singapura. Semuanya terasa sangat berbeda dan begitu membingungkan bagi pria itu ketika menyadari ia terbangun di tempat asing dan bukan di samping istrinya di pagi hari. Anda jangan cemas, Tuan Muda. Saya yakin bahwa kita akan kembali sebelum Nona Elena melahirkan. Hibur Sam dengan nada penuh keyakinan. Mudah-mudahan. Angguk Bima membenarkan. Bima menghela napas berat. Hari-hari yang ia lalu 7 hari belakangan ini benar-benar melelahkan untuknya. Bahkan, melihat wajah Elena melalui video call saja belum cukup untuk menghilangkan rutinitas wajib yang selalu mereka lakukan selama berjauhan. Maafin aku, ya. Semuanya belum ada kemajuan sama sekali, balas Bima dengan nada penuh penyesalan. Meski merasa sedikit kecewa dengan ucapan sang suami, Elena tetap berusaha tersenyum. Dengan lihainya menyembunyikan segala ketakutan dan rasa rindu yang selama seminggu ini sudah dia pendam. Reinhardt masih belum mau merubah keputusannya, Bay. Begitulah. Jadi, kamu masih akan tetap stay di sana. 278. Aku akan tinggal selama 3 hari lagi. Kalau dalam 3 hari itu Reinhardt tetap nggak bergeming, aku akan nyerah dan balik secepatnya ke Indonesia. Terus, gimana nasib perusahaan kamu, Bay? Katanya, pegawai akan banyak yang di PHK kalau Reinhardt batalin kerja samanya. Tenang aja, sayang. Aku akan urus semuanya. Aku pasti usahakan untuk tidak membuat mereka kehilangan pekerjaan bagaimanapun caranya. Aku pasti bisa nemuin jalan lain dari masalah ini. Elena hanya bisa mendengarkan dengan perasaan prihatin. Tak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Bima saat ini selain sebagai pendengar setia dan penyemangat pria itu. Bay, nggak usah terlalu mikirin aku. Aku, baik-baik aja kok. Lirih Elena yang tahu bahwa dirinyalah sumber kekhawatiran utama dari Bima. Siapa yang lagi mikirin kamu? Kepedean. Balas Bima dengan nada bercanda. Mulut Elena mencebik kesal meski secarik senyum lolos dari bibir mungilnya. Apaan sih? Ya udah, kalau nggak mikirin aku tutup aja teleponnya. Nggak, sayang. Aku cuma bercanda. Jangan ngambek lagi dong, mohon Bima dengan manja. Elena membungkam mulutnya yang nyaris meledakkan tawa. Bima memang benar-benar berubah sekarang. Dia lebih banyak bertingkah aneh yang menurut Elena benar-benar bukan gaya Bima namun entah kenapa, Lena sangat menyukainya. Bercanda kamu dari kemarin-kemarin gak ada yang lucu, tahu nggak? Nyebelin semua. Omel Elena pura-pura. Oh ya. Tapi kamu tetap cinta kan? Hayo. Ngaku. Bay, apaan sih? Ujar Elena dengan wajah yang tersipu-sipu malu. Bisa dipastikan bahwa pasti wajahnya sekarang sudah memerah bak kepiting rebus. Apaan sih? Sahut Bima mencontohkan nada bicara Elena. Kalau lagi malu, pasti kalimatnya cuma itu aja. Hubi. Kamu beneran nyebelin loh. Sumpah.
Ujar Elena gemas sembari memukul bantal di sampingnya tanpa sadar. Dan begitulah, percakapan suami istri yang saling merindukan itu terjalin hingga keduanya terlelap tanpa sadar. Bahkan, mereka tidak tahu siapa yang mulai tidur duluan. Percakapan itu berakhir begitu saja tanpa mematikan sambungan telepon sama sekali. Bersambung. 279. 143. Suasana tampak terasa tegang di dalam sebuah ruangan kantor yang didominasi dengan dekorasi vintage di setiap sudutnya yang menambah kesan betapa mewah dan elegannya pemilik ruangan itu. Bima duduk di sofa sambil memperhatikan seorang pria yang saat ini sedang menatap pemandangan siang hari Singapura yang tidak terlalu terik. Bima menautkan kedua jemarinya sambil menarik napas panjang. Lama memejamkan mata sambil bergumam dalam hati bahwa semua pasti bisa ia lakukan dengan sempurna. Ayo, Bima. Kamu pasti bisa. Jadi, Anda belum menyerah juga rupanya. Reinhardt berbalik dan berjalan duduk di sofa berhadapan dengan Bima. Meski sudah ia tolak 2 kali, namun nyatanya Bima masih saja kembali. Saya bukan orang yang mudah menyerah, Reinhardt. Jawab Bima tersenyum. Reinhardt mengangkat kedua alisnya heran sambil meraih cangkir teh miliknya dan menyesap sedikit demi sedikit. Pasalnya, jika ia tidak salah ingat, pria di hadapannya kini bukanlah orang yang ramah tersenyum seperti yang saat ini ia lihat. Saya dengar bahwa istri Anda sedang hamil tua. Apa tidak apa-apa Anda berada di sini dan membuang-buang waktu Anda dengan membujuk saya dibanding berada di samping istri Anda? Tuan Reinhardt meletakkan kembali cangkir tehnya di atas meja. Wajahnya yang merenang selalu tersenyum menambah nilai plus dalam penampilan berkelasnya. Bima hanya tertawa kecil menanggapi ucapan Reinhardt. Rupa-rupanya Reinhardt tidak benar-benar mengacuhkan Bima. Buktinya, dia masih sempat mencari tahu informasi mengenai Bima di sela-sela kesibukannya yang benar-benar sangat padat. Terima kasih atas perhatian Anda, Reinhardt. Ujar Bima santai dengan jejak tawa yang masih membekas. Reinhardt sedikit memiringkan kepalanya. Merasa sangat luar biasa dengan perubahan sikap Bima yang benar-benar berubah drastis. Meski sebelumnya dia sudah bertemu 2 kali dengan pria muda yang berhasil mensejajarkan namanya dengan pengusaha sukses mancanegara lainnya itu dalam majalah Forbes, tapi baru kali ini Reinhardt benar-benar memperhatikan perubahan sikap Bima Dirgantara. Tentu, ini sesuatu yang sangat mencengangkan dan tak pernah diduga Reinhardt sebelumnya. Apa istri Anda tidak masalah melahirkan sendiri tanpa didampingi suaminya? Bima terdiam sejenak. Pandangannya sedikit tertunduk dengan wajah yang tiba-tiba saja berubah sedih. Namun, sepersekian detik berikutnya, pria itu bisa kembali mempertontonkan senyum bersahaja pada Reinhardt. Entah menguap kemana ekspresi sedih tadi. Sebenarnya, itu tergantung pada Anda, Reinhardt. Padaku. Reinhardt menunjuk dirinya sendiri. Ya. Pada Anda. Semakin cepat Anda mengatakan untuk tidak membatalkan kontrak kerjasama kita, semakin cepat saya bisa kembali dan mendampingi istri saya saat persalinan. 280. Reinhardt terkekeh kecil dan kembali menyesap teh miliknya. Jadi, jika saya tetap mau membatalkan kontrak kerja sama ini, bagaimana? Tantang Reinhardt yang seolah sedang menguji Bima. Maka saya akan tetap di sini sampai Anda berubah pikiran. Jawab Bima tanpa keraguan sedikitpun. Reinhardt yang bisa melihat tekad sekeras baja pada pria muda di hadapannya sedikit merasa antusias. Jarang sekali dia menemukan pemuda segigi Bima pada zaman seperti sekarang. Padahal,
Semua orang juga tahu bahwa meski dirinya membatalkan kerja sama dengan Bima, hal itu hanya akan memberikan dampak yang tidak terlalu berarti bagi perusahaannya. Jadi Anda akan membiarkan istri Anda melahirkan tanpa Anda, begitu? Kembali, Bima terdiam sejenak. Pertanyaan Reinhard kali ini benar-benar terasa berat untuk Bima jawab. Mungkin istri saya akan marah jika saya tidak pulang saat dia akan melahirkan, Reinhard. Tapi, saya tahu bahwa istri saya akan memaklumi alasan saya. Justru, jika saya pulang sekarang dan lebih memilih istri saya, justru dia akan jauh lebih marah dan mungkin akan membenci saya seumur hidup. Alasannya, karena saya sudah bertindak egois dengan memikirkan keluarga saya sendiri tanpa memikirkan nasib pegawai saya yang mungkin saja berjumlah ribuan yang akan kehilangan pekerjaan. Bima memperbaiki posisi duduknya lalu kembali melanjutkan perkataannya tadi. Kita sama-sama kepala keluarga sekaligus pemimpin sebuah perusahaan, Reinhard. Saya yakin, Anda juga pasti mengerti kekhawatiran saya. Tanggung jawab saya bukan hanya pada istri saya saja. Tetapi, saya juga bertanggung jawab pada semua orang yang percaya dan menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada saya. Reinhard kembali tersenyum. Kalau begitu, Anda lebih baik pulang sekarang. Maksud Anda, Dirgantara, kerja sama kita akan tetap berlanjut. Saya sangat menghargai pemikiran Anda yang tidak berpikir egois. Saya butuh orang-orang seperti Anda untuk diajak bekerja sama dalam jangka panjang. Maaf, jika saya sudah bertingkah bodoh sebelumnya. Mendengar ucapan yang baru saja terlontar dari mulut Reinhard, Bima seketika merasakan rongga dadanya dipenuhi angin segar. Benar-benar terasa ringan dan menghapus segala beban yang beberapa hari ini begitu terasa menghimpit. Usai membicarakan kontrak lanjutan yang akan diurus oleh sekretaris Reinhard, Bima segera menemui Sam yang menunggu di luar ruangan. Ketika melihat sosok pria berkepala pelontos itu sedang berdiri tegak dengan gagahnya di hadapan Bima, pria bermata elang itu langsung saja memeluk Sam dengan sangat erat. Wajahnya tak henti-henti menyebarkan tawa keceriaan. Kita berhasil, Sam. Kita berhasil. Pekik Bima senang sambil menepuk-meluk punggung Sam. Maksud Anda? 281. Reinhard tidak akan membatalkan kerja samanya. Dan kita, bisa kembali ke Indonesia secepat mungkin. Sam ikut tersenyum mendengar kabar baik itu. Setidaknya, mulai sekarang dia kembali bisa bebas makan tanpa perlu ikut menderita karena berpuasa bersama Bima. Ayo, kita pulang ke hotel. Kita bereskan barang-barang kita, dan kembali ke rumah. Ucap Bima antusias sambil mengurai pelukannya dengan Sam. Baik, Tuan Muda. Angguk Sam yang juga sama tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Keduanya kemudian melangkah pergi meninggalkan salah satu gedung perkantoran elit di Singapura itu dengan perasaan sama-sama lega. Kenapa Anda tiba-tiba berubah pikiran, Reinhard? Seseorang yang sejak tadi bersembunyi dan hanya menguping pembicaraan antara Bima dan Reinhard itu akhirnya bisa keluar juga. Lah dengan gagahnya duduk di sebelah Reinhard tanpa canggung sama sekali. Seolah-olah sudah mengenal sangat lama. Kamu bisa dengar sendiri, bukan? Dia memiliki kualitas sebagai pemimpin yang baik. Dia tidak egois dan mau merendahkan dirinya hanya demi para pegawai yang bahkan tidak dia ketahui nama-namanya. Menurut Anda dia sepantas itu? Reinhard menoleh ke samping, menatap pada pria muda yang sepantaran dengan Bima yang duduk dengan kaki menyilang. Apa kamu mulai meragukan kemampuan analisaku? Lagi pula,
Aku mau membatalkan kerja sama dengan Bima juga karena kau. Padahal, kau sendiri tahu bahwa perusahaanku juga sangat bergantung pada perusahaan anak muda. Itu. Pria gagah sepantaran Bima itu hanya berdecih kesal. Cek, bukannya aku sudah janji akan membantu Anda jika seandainya Bima tidak berniat membujuk Anda lagi. Dengan menjadi produsen baru untukku. Reinhardt mengangkat alis. Ya. Lupakan. Aku tidak tertarik dengan produk perusahaanmu. Reinhardt tertawa, sementara pria gagah misterius itu hanya tersenyum kecil. Sebaiknya, urus urusanmu dengan Bima secepatnya. Biar bagaimanapun, dia juga kerabatmu sekarang. Menguji dia melalui aku, sebenarnya tingkah yang sangat kekanakan. Jika memang ingin mengetahui sifat aslinya, datangi saja dan berbicara baik-baik. Sayangnya, tidak semudah itu Reinhardt. Kami punya masa lalu yang sedikit kelam. Aku ragu jika dia akan menerimaku begitu saja, jika suatu saat aku tiba-tiba muncul. Tatapan pria itu perlahan meredup. Ada duka di balik bola matanya yang bisa Reinhardt baca. Reinhardt menepuk bahunya. Memberi dukungan dan semangat untuk pria itu yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. 282. Bima dan Sam sekarang berada di dalam mobil menuju bandara. Wajah Bima terlihat sangat sudah tidak sabar untuk menemui Elena. Beberapa kali ia tampak tersenyum sendiri yang sukses membuat Sam hanya menggeleng prihatin. Tuan mudanya sudah mulai tidak waras karena cinta. Ya, Ma. Jawab Bima ketika baru saja ponselnya berdering karena Nyonya Puspa menelepon. Bim, kamu di mana, Nak? Kamu harus pulang sekarang. Elena sudah mau melahirkan. Terang Nyonya Puspa yang terdengar sangat panik. Mata Bima membulat sempurna dengan jantung yang kembali berpacu cepat. Ya udah, Ma. Mama temenin El dulu ya. Ini Bima udah mau sampai bandara Changi kok. Bima memang rencana udah mau pulang sekarang. Ya udah. Usahakan secepatnya ya, sayang. Lia, Ma. Usai menutup teleponnya, Sam yang sudah ikut terlihat panik bertanya tidak sabaran. Ada apa, Tuan Muda? Bima menoleh menatap Sam sambil meneguk ludahnya kasar. Elena sudah mau melahirkan. San ikut menelan ludahnya kasar. Orang kepercayaan Bima itu juga dilanda rasa cemas bercampur panik yang sama yang dirasakan oleh atasannya. Hanya saja, pria itu terlalu pintar menyembunyikan kepanikannya dan terlihat biasa-biasa saja. Please. Be faster, sir. Perintah Sam pada driver yang mengantar mereka. Sang driver mengangguk paham dan menambah kecepatan mobil yang mereka kendarai. Sementara Bima hanya terlihat diam dengan tangan dan kaki yang bergerak gelisah sambil membuang pandangannya ke arah gedung pencakar langit yang dilewati mobil. Bersambung. 283. 144. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari mulai naik pesawat hingga tiba di rumah sakit, Bima dan Sam berlari kecil mencari keberadaan Elena dan Nyonya Puspa. Bima menghembuskan napas sedikit lega ketika menemukan Tuan Satya, Nyonya Puspa dan juga Darwin sedang berdiri tegang di depan sebuah ruangan. Gimana, Ma? Elena baik-baik aja, kan? Tanya Bima tanpa basa-basi. Bim, akhirnya kamu datang. Nyonya Puspa memeluk Bima singkat. Anak kalian akan segera lahir. Dokter sedang membantu Elena di dalam sana. Tunjuk Nyonya Puspa pada ruangan di hadapannya. Bima segera mendekati pintu itu.
Melihat pada bagian pintu yang dilapisi kaca bagaimana Elena mengerang kesakitan sendirian di dalam sana. Tak lama kemudian, seorang perawat datang dan membuka pintu. "Anda suami pasien?" tanya sang perawat memastikan. Wajahnya tersenyum ramah menatap wajah Bima yang terlihat pias. "Lia, sus. Saya suaminya," jawab Bima dengan perasaan panik luar biasa. "Anda bisa masuk ke dalam untuk menemani istri Anda. Dari tadi, beliau mencari-cari Anda terus." Sebelum masuk, Bima menengok pada Tuan Satya dan Nyonya Puspa sebentar untuk meminta persetujuan yang hanya dibalas anggukan oleh dua orang tua yang saling berpegangan tangan itu. "Ayo, sus," jawab Bima. Setelah memakai pakaian steril, Bima segera menghampiri Elena. Gadis manis yang sedang berjuang melahirkan anak-anak mereka itu tampak tersenyum di sela kesakitannya setelah tahu bahwa laki-laki yang dia cintai sudah berada di sisinya. "Sayang, kamu yang kuat ya. Kamu pasti bisa," ujar Bima seraya menggenggam tangan Elena erat. Bibirnya tanpa henti memberi kecupan sayang pada dahi Elena yang berkeringat. Mata elang itu menyiratkan rasa khawatir dan tidak tega pada waktu bersamaan. Elena menarik napas panjang lalu berusaha sekuat mungkin memberi dorongan agar anak-anaknya segera lahir dan melihat dunia. Setiap tarikan nafas yang Elena lakukan setiap detiknya tak luput dari pandangan Bima. Pria itu menjadi saksi bagaimana perjuangan seorang ibu yang rela mempertaruhkan nyawa demi melahirkan buah hati mereka. Seketika, Bima mengingat Nyonya Puspa. Ibunya pasti sama sakitnya dengan Elena saat berusaha melahirkannya dulu.